Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan tentang amalan. Amalan ini berfungsi untuk mengetahui orang yang mencuri dan membuat orang yang mencuri akan mengembalikan barang yang dicuri. Apa yang saya sampaikan ini, sahabat-sahabat, terdapat dalam kitab Mujarrabat Ad-Dairabi Al-Kabir yang dikenal dengan nama kitab Bifathil Malikil Majid, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dairabi. Pada halaman ke 130, pada bab yang berkaitan dengan Al-Babul Khamis wassalasun fi fawaid tata'allaku biraddid dollah, yang berkaitan dengan mengembalikan barang yang hilang. Pada halaman ke 130 disampaikan, man ukhidah, barang siapa yang barangnya diambil, miliknya diambil, atau sesuatu yang berada di rumahnya diambil oleh pencuri. Awdhallah, atau sesuatu itu hilang, baik hilang itu disebabkan karena kelalaian atau hilangnya itu karena memang diniati dicuri oleh orang lain. Sebab ada barang itu hilang karena kita lalai. Orang yang tidak mau mencuri melihat sesuatu yang ada yang sekiranya gampang dicuri, sehingga tidak adanya niat tadi mencuri karena menemukan barang yang oleh orangnya ditaruh secara lalai, bisa saja itu akan dicuri. Jadi ini baik itu hilangnya disebabkan karena kelalaian atau hilangnya karena memang disengaja akan dicuri oleh orang lain, maka ketika itu terjadi kepada sahabat-sahabat sekalian, apakah yang harus dilakukan? Maka kata musannif, falyusolli al-asr, hendaklah sahabat-sahabat sekalian melakukan sholat asar. Jadi sahabat-sahabat sekalian harus melakukan sholat asar. Artinya apa? Amalan ini harus dilakukan setelah melaksanakan sholat asar. Jadi kalau hilangnya malam, maka harus besoknya waktu asar untuk mengamalkan amalan ini. Ketika hilangnya pagi, maka ya harus menunggu asar untuk melakukannya, untuk melakukan ritual ini. Terus bagaimana kalau hilangnya setelah asar? Ya kalau hilangnya setelah asar, ya laksanakanlah sholat asar. Setelah itu sahabat-sahabat sekalian mengamalkan amalan ini. Ala babil maudi alladhi ukhrija minhul ma'khudah. Tapi melaksanakan sholat asar ini di tempat di mana sahabat-sahabat sekalian kehilangan. Jadi sholat misalkan hilangnya itu ada di kamar L misalnya, maka sholatlah di kamar L. Ketika hilangnya itu di amperan rumah, ya maka sholat asalnya juga di amperan rumah. Ketika hilangnya itu di toko, maka juga sahabat-sahabat sekalian sholatnya di toko. Kalau bisa sholatnya itu ala babil maudi, yaitu di pintu di mana sahabat-sahabat sekalian kehilangan. Sebab apa? Sebab maling itu
melewati pintu, atau ketika memang bukan lewat pintu, misalkan dari jendela, maka usahakan sahabat-sahabat sekalian melakukan sholat asarnya itu berikut dengan amalannya nanti di jendela yang dilewati oleh maling atau orang yang mengambil barang sahabat-sahabat sekalian. Tummayakuluh, kemudian sahabat-sahabat setelah melaksanakan sholat asar 4 rakaat, maka sahabat-sahabat sekalian membaca ayat was-sama'i wat-thoriq. Jadi sahabat-sahabat itu membaca surat was-sama'i wat-thoriq atau surat at-thoriq. Jadi surat at-thoriq ini ada di Al-Quran juz 30 yang jumlah ayatnya hanya 17 ayat. Jadi bunyinya bagaimana? Ini bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad' innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah ayat atau surat at-thariq yang harus dibaca oleh sahabat-sahabat sekalian. Di sini banyaknya arba'ina marratan, yaitu 40 kali. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian membacanya agak cepat, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq an-najmus tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz ila akhirih, dipercepat, maka membacanya tidak terlalu lama. Ini dibaca sebanyak 40 kali. Ketika sahabat-sahabat sudah melakukannya 1 kali, jadi di asar, setelah sholat asar, kemudian setelah selesai pengamalan nanti, sahabat-sahabat sekalian sering-seringlah membaca ayat ke-8, yaitu innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Jadi ketika barangnya masih belum dikembalikan sama yang mencuri, maka perbanyak membaca innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Artinya mengiktikadkan bahwa Allah itu untuk mengembalikan barang itu sangat kuasa, sangat bisa, sehingga ketika dikembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengembalikannya. Jadi selama belum dikembalikan barangnya, innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir. Itu selama belum dikembalikan oleh orangnya. Insya Allah ketika itu dilakukan, orangnya akan merasa was-was, orangnya akan merasa takut, orangnya akan merasa tidak tenang. Fa'innahu ya'tihil ahid, maka ketika itu dilakukan, orang yang mengambil wal ma'khud, fa'innahu ya'tihil ahidu wal ma'khuduh, maka orang yang mengambil dan barang yang diambil itu akan dikembalikan ila dzalikal maudi, ke tempat di mana tempat itu di mana tempat mengambilnya itu. Jadi ketika mengambil toko, maka barang dan orangnya akan mengembalikan ke toko. Au yarahu manaman, atau ketika memang orang itu kekeh mempunyai pagar yang kuat,
sehingga tidak mampu ditarik dengan cara-cara seperti ini, maka orang itu pasti terlihat di dalam mimpi. Jadi ketika orangnya itu tidak mengembalikan, minimal kita itu bisa melihatnya di dalam mimpi. Au yakdotan, atau ada orang yang memberitahu bahwa dia yang mencuri dengan dengan bukti-bukti yang kuat. Insya Allah Ta'ala, wallahu ala kulli syai'in qadir, dan itu akan terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu terhadap sesuatu maha kuasa dan maha leluasa. Sahabat-sahabat sekalian, ilmu ini sifatnya pribadi, artinya ketika sahabat mengamalkan terus kemudian melihat di dalam mimpi sahabat-sahabat sekalian seseorang, maka hendaklah itu jangan diceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah bentuk pribadi dan itu adalah aib, dan aib itu tidak boleh diumbar kepada orang lain, karena kita wajib menutupi aib seseorang. Ketika belum dikembalikan, maka bacalah ayat ke-8 tadi, innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi laqadir, innahu ala raj'ihi. Perbanyak membaca itu. Suatu saat insya Allah orang tersebut akan mengembalikan barang itu. Atau ketika tidak dikembalikan, misalkan barangnya sudah dijual, maka orang tersebut akan datang dan mengganti barang yang diambil oleh orang tersebut. Demikian sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada silap kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.